Dan walaupun untuk displaynya ini masih menggunakan diagonal 6,1 inch, akan tetapi Apple udah ngasih Ceramic Shield 2 di layar iPhone 17e ini, yang mana punya 3 kali better scratch resistant nih untuk layarnya ini. Terus juga untuk kamera depannya, ini masih menggunakan 12 megapiksel ya, jadi belum 24 megapiksel center stage seperti iPhone 17 base model. Ini masih standar 12 megapiksel untuk FaceTime camera atau front facing kameranya, sedangkan untuk di rear kamera atau kamera utamanya, ini menggunakan 48 megapiksel Fusion Camera System. Dan walaupun iPhone 17e ini masih menggunakan single camera karena dia udah 48 megapiksel, teman-teman punya 2 kali opsi zoom ya. Di sini ada 1 kali sama 2 kali. Yang mana 2 kali zoomnya ini optical quality ya, karena memang dari satu lensa yang sama, hanya aja dia di cropping atau dibagi 2 untuk resolusi fotonya. Nah, kalau dari soal kamera yang beda di 17e ini, sekarang udah ada next generation portrait ya with focus and depth control. Jadi misalnya kalau kita udah ngambil foto dengan format portrait ya, kita tuh bisa milih mau fokusnya kemana. Dan itu sebelumnya nggak bisa dilakuin di iPhone 16e. Jadi walaupun fotonya udah keambil, kita di sini bisa pilih nih mau fokusnya ke objek atau subjek di belakangnya nih kayak gini. Walaupun fotonya udah diambil ya. Jadi ini bisa kita tentukan setelahnya guys. Dan untuk bokehnya juga bisa kita pilih di sini untuk mau seberapa ngeblurnya di bagian belakangnya. Dan kalau teman-teman lihat ini udah semakin rapih loh ya. Jadi nggak gerenjel-gerenjel kayak dulu-dulu. Udah semakin oke nih di iPhone 17e ini ya. Karena memang dia udah dapet next generation portrait ya. Dan kalau kita mau ngomongin soal perubahan yang paling signifikan ada di iPhone 17e, itu ada di 2 faktor ya, yaitu adalah chipset sama MagSafe. Kita jelasin yang MagSafe dulu. Akhirnya sekarang di iPhone 17e, sekarang dia udah ada MagSafe coil atau MagSafe magnetnya di belakang sini, yang mana sebelumnya tuh nggak ada ya. Aneh banget emang di saat Apple lagi banyak bikin ekosistem aksesoris MagSafe, kok bisa-bisanya di 16e sebelumnya nggak dikasih MagSafe. Nah, akhirnya nih sekarang di iPhone 17e dia udah ada MagSafe-nya di belakang sini. Jadi kalau teman-teman mau nempelin MagSafe aksesori ke belakang sini, dia udah bakalan auto nempel seperti ini dan udah kedetek ya ada animationnya. Dan ini ya sama lah ya untuk MagSafe-nya kayak seri-seri iPhone lainnya. Atau mungkin kalian pengen pakai power bank MagSafe di bagian belakang sini, bisa juga ya sekarang akhirnya di 17e. Hanya aja untuk MagSafe wireless chargingnya ini cuma bisa up to 15 watt ya. Satu step lebih rendah di bawah iPhone 17. Yang mana di iPhone 17 itu bisa sampai di 25 watt ya, tapi at least sekarang udah ada MagSafe-nya lah. Oke, MagSafe udah, sekarang kita ngomongin soal chipsetnya, yang mana di iPhone 17e ini sekarang menggunakan A19 chip. A19 chip ini adalah chipset yang digunakan juga pada iPhone 17 base model. Bedanya di iPhone 17e ini menggunakan 6-core CPU dan 4-core GPU. Kalau di 17 itu 6-core CPU dan 5-core GPU. Jadi cuma beda GPU core-nya doang. Selisih 1 lebih rendah di iPhone 17e ini ya.